Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Meta Risma, kemudian ada Kak Timotius, Cornelia Clara, dan Fikri Arsana. Di sini kami akan memaparkan terkait materi barisan yang terdiri dari barisan konvergen, barisan terbatas, barisan Cauchy, dan barisan monoton. Yang pertama kita akan membahas terkait barisan konvergen yang akan dijelaskan oleh Kak Timo. Baik, kita di sini akan berbicara mengenai barisan konvergen. Pertama-tama kita akan mengenal dulu apa itu barisan. Jadi barisan itu bisa dikatakan sebagai suatu fungsi dari n ke r, di mana n itu adalah bilangan asli, dengan domainnya itu bilangan asli, dan range-nya itu adalah bilangan real. Secara umumnya bisa dituliskan sebagai berikut: xn sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, contohnya itu adalah barisan aritmatika, barisan geometri, barisan konstan, dan barisan Fibonacci. Dan bagaimana ketika karena bilangan asli itu sampai tak hingga, bagaimana jika sebuah barisan itu memiliki limit atau memiliki batasan? Nah, kita akan berbicara mengenai limit barisan. Nah, limit barisan itu misalkan x sama dengan xn bilangan real. Suatu bilangan real L dikatakan memiliki limit dari x jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada k epsilon elemen dari n, sedemikian sehingga untuk semua n lebih besar atau sama dengan k epsilon berlaku nilai mutlak dari xn dikurang x itu kurang dari epsilon. Jadi jika barisan itu memiliki limit, maka bisa dikatakan konvergen atau barisan konvergen. Jika barisan tidak memiliki limit, maka dikatakan sebagai barisan yang divergen. Notasinya itu dituliskan sebagai berikut: jika xn konvergen ke x, maka x disebut limit barisan dari xn dan dituliskan sebagai limit xn sama dengan x atau xn mendekati x. Untuk teoremanya sendiri ada satu, yaitu teorema limit tunggal, di mana setiap barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Kita akan masuk ke contoh soal. Misal, contohnya diberikan barisan xn dengan xn sama dengan 2 dikurang 1 per 2n. Untuk setiap n elemen dari bilangan asli, buktikan xn konvergen. Pertama-tama kita ketahui kalau xn itu adalah 2 dikurang 1 per 2n, maka ada untuk setiap n bilangan asli, n elemen dari n akan dibuktikan jika xn itu mendekati 2 atau konvergen kedua. Cara membuktikannya adalah, pertama kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka 1 per epsilon itu kurang dari 0. Nah, berdasarkan sifat Archimedes bahwa ada k elemen n dengan sifat 1 per k kurang dari 2 epsilon, sehingga untuk setiap n elemen n lebih besar dari k berlaku xn dikurang 2 sama dengan, dimana kita ambil xn-nya itu adalah 2 dikurang 1 per 2n kurang dari 2, itu pasti dikurang 2 itu pasti kurang dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan ini. Pertama, ketika 2 dikurang 2 itu sudah habis, maka di sini tersisa nilai mutlak dari minus 1 per 2n. Kita tahu ketika nilai mutlaknya ini, maka kita bisa hilangkan negatifnya, maka di sini menjadi 1 per 2n. Nah, 1 per 2n ini bisa kita pecah sebagai 1 per 2 dikali 1 per n. Nah, sebelumnya kita tahu ketika kalau misalnya n itu lebih besar dari k, sehingga 1 per n itu pasti kurang dari 1 per k. Jadi di sini 1 per 2 dikalikan 1 per n itu pasti kurang dari 1 per 2 dikalikan 1 per k, dimana 1 per k-nya ini kita pilih bilangannya itu adalah 2 epsilon, sehingga 1 per 2 dikali 2 epsilon itu menghasilkan epsilon, sehingga terbukti xn konvergen kedua. Selanjutnya, barisan terbatas. Barisan xn dikatakan terbatas jika terdapat m lebih besar dari 0 sehingga setiap n elemen n, yaitu harga mutlak xn lebih kecil sama dengan atau sama dengan m. Kemudian adapun teoremanya. Yang pertama,
Jika Xn merupakan barisan konvergen, maka Xn terbatas. Dengan pembuktian, kita misalkan Xn itu konvergen ke X. Dapat kita pilih epsilon sama dengan 1. Maka terdapat n elemen n sehingga setiap n lebih besar sama dengan n berlaku harga mutlak Xn dikurang X sama dengan 1 berdasarkan definisi konvergen. Selanjutnya dengan ketaksamaan segitiga. Harga mutlak Xn sama dengan harga mutlak Xn dikurang X ditambah X. Ini sama dengan juga dengan lebih kecil sama dengan dari X, harga mutlak Xn dikurang X ditambah harga mutlak X. Dan itu juga akan lebih kecil dari 1 ditambah harga mutlak X. Kemudian di sini kita pilih M-nya maksimum. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa barisannya ini ada sebanyak N. Maka dengan adanya himpunan sebanyak N, kita akan menemukan maksimumnya. Jika M-nya maksimum, maka berlaku setiap N elemen N, harga mutlak Xn lebih kecil sama dengan M. Karena contoh, kita misalkan N-nya itu 1, maka X1 itu nanti akan lebih kecil sama dengan M. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Xn ini terbatas. Kemudian teorema yang kedua, jika Yn terbatas, maka Xn konvergen ke 0. Maka Xn Yn konvergen ke 0. Selanjutnya kita akan bahas terkait contohnya. Ya, yang pertama, barisan negatif 1 pangkat N terbatas. Mengapa? Karena negatif 1 kita pangkatkan dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, itu akan menghasilkan negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya akan sama seperti itu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa harga mutlak Xn sama dengan harga mutlak negatif 1n itu sama dengan 1. Dan itu juga merupakan lebih kecil sama dengan 1, sehingga barisan negatif 1 pangkat N ini terbatas. Kemudian yang kedua, barisan seper N terbatas. Mengapa? Karena terdapat bilangan 1, sehingga setiap N elemen N dengan harga mutlak Xn sama dengan harga mutlak seper N, yaitu sama dengan seper N, di mana seper N itu pastinya lebih kecil sama dengan 1. Sehingga barisan seper N terbatas. Kemudian contoh yang ketiga yang merupakan barisan yang tidak terbatas, yaitu barisan N. Mengapa? Karena untuk setiap M lebih besar dari 0, berdasarkan sifat Archimedes terdapat sebagian N0 elemen N sedemikian sehingga M lebih kecil dari N0. Sehingga dapat kita simpulkan, kita sudah ketahui bahwa di mana N0 itu merupakan bagian dari N. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa N itu tidak terbatas. Sehingga barisan N itu tidak terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai barisan Cauchy. Yang pertama, definisi. Barisan bilangan real Xn disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada N0 elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap N, M lebih besar sama dengan N0 berlaku untuk nilai mutlak dari Xn min Xm lebih kecil dari epsilon. Kemudian yang kedua, hubungan antara barisan Cauchy dan barisan terbatas. Yang pertama, teorema pertama, diketahui Xn barisan bilangan real.
Jika Xn barisan Cauchy, maka Xn terbatas. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Diketahui Xn barisan Cauchy, maka diambil epsilon sama dengan 1. Maka terdapat N0 elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap N dan M lebih besar sama dengan N0 berlaku untuk nilai mutlak dari Xn min Xm lebih kecil dari 1. Jadi, untuk setiap N lebih besar sama dengan N0 berlaku untuk nilai mutlak Xn min Xm lebih kecil dari 1 yang berakibat nilai mutlak dari Xn lebih kecil dari nilai mutlak Xn0 ditambah 1. Kemudian diambil M sama dengan maksimal nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, dan seterusnya hingga nilai mutlak Xn0-1, kemudian 1 ditambah nilai mutlak Xn0. Maka nilai mutlak Xn lebih kecil sama dengan M untuk setiap N elemen bilangan asli. Dengan kata lain, Xn terbatas. Kemudian teorema yang kedua diberikan barisan bilangan real Xn, barisan Xn konvergen jika dan hanya jika Xn merupakan barisan Cauchy. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Karena Xn barisan Cauchy, maka Xn terbatas, sehingga Xn memuat barisan bagian Xnk yang konvergen, misalnya ke X-aksis. Oleh karena itu, ada K lebih besar sama dengan N0 dengan K elemen N1, N2, dan seterusnya. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari Xk min X-aksis lebih kecil dari epsilon per 2. Akibatnya untuk M sama dengan K berlaku nilai mutlak Xk min X-aksis sama dengan nilai mutlak Xn min Xk ditambah Xk min X-aksis. Sehingga kita peroleh lebih kecil sama dengan nilai mutlak Xn min Xk ditambah Xk min X-aksis. Kemudian kita peroleh nilai lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa barisan Xn konvergen ke X-aksis. Kemudian yang ketiga adalah contoh. Contoh yang pertama, barisan 1 per N merupakan barisan Cauchy. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Diambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Menurut sifat Archimedes, ada N0 elemen bilangan asli, sedemikian sehingga 1 per N0 lebih kecil dari epsilon per 2. Jadi untuk setiap N, M, dan N elemen bilangan asli dengan M dan N lebih besar sama dengan N0, berlaku nilai mutlak Xn min Xm sama dengan nilai mutlak dari 1 per N min 1 per M lebih kecil sama dengan nilai mutlak 1 per N ditambah nilai mutlak 1 per M lebih kecil sama dengan 1 per N0 ditambah 1 per N0, dan kita peroleh hasilnya lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Maka terbukti barisan 1 per N merupakan barisan Cauchy. Kemudian contoh yang kedua, barisan 3N per 2N plus 5 merupakan barisan Cauchy. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Kita cari dulu limit X menuju tak hingga dari 3N per 2N plus 5 sama dengan 3 per 2. Maka nilai limitnya adalah 3 per 2. Kemudian ambil sembarang bilangan real epsilon lebih besar dari 0, akan mencari K epsilon, sehingga untuk bilangan asli M dan N lebih besar dari K epsilon berlaku
nilai mutlak dari 3n per 2n plus 5 min 3 per 2 lebih kecil dari epsilon per 2 dan nilai mutlak dari 3m per 2m plus 5 min 3 per 2 lebih kecil dari epsilon per 2. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus menjadi nilai mutlak xn min xm sama dengan nilai mutlak 3n per 2n plus 5 dikurang 3m per 2m plus 5. Sehingga kita peroleh nilai mutlak dari 3n per 2n plus 5 dikurang 3 per 2 dikalikan 3 per 2 min 3m per 2m plus 5. Maka lebih kecil sama dengan nilai mutlak 3n per 2n plus 5 min 3 per 2 ditambah nilai mutlak 3 per 2 min 3m per 2m plus 5. Maka kita peroleh lebih kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa barisan xn 3n per 2n plus 5 adalah barisan Cauchy. Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan terkait barisan monoton. Nah, pertama, mari kita mulai dulu dari definisi barisan monoton itu sendiri. Nah, barisan monoton itu apa? Nah, sebuah barisan xn ya dikatakan sebagai barisan yang pertama naik monoton jika xn itu kurang dari atau sama dengan xn plus 1 untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, gitu ya. Lalu turun monoton jika xn itu lebih dari sama dengan xn plus 1 untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, oke, sebuah barisan itu dikatakan monoton ya jika memenuhi salah satunya itu tadi ya. Itu dikatakan monoton. Gitu ya. Untuk lebih spesifiknya dikatakan naik monoton atau turun monoton. Gitu ya. Nah, ini berikut adalah contoh dan bukan contoh ya dari sebuah barisan monoton. Yang pertama itu n. N itu merupakan barisan monoton naik dan begitu juga sebaliknya ketika n itu dikali dengan negatif 1 nanti semua barisannya itu akan turun begitu ya, negatif. Dan ini akan seakan-akan menuju ke negatif tak hingga gitu ya. Nah, ini barisan monoton turun dan ini barisan monoton naik gitu. Nah, untuk yang ketiga ini contoh barisan konstan ya, atau yang pernah kita temui ya, itu biasanya disimbolkan sebagai C gitu ya. C sama dengan ini nanti di dalamnya C, C, dan seterusnya begitu ya. Seterusnya C itu kan dan seterusnya gitu. Ini disebut barisan konstan, dan konstan itu tidak monoton naik maupun monoton turun. Nah, karena itu disebut barisan konstan dan pastinya ini bukan barisan monoton ya kan. Nah, lalu yang keempat ini contoh barisan yang bolak-balik gitu kan, ada yang nilainya negatif 1, negatif 1 gitu, tidak ada konsisten gitu ya. Kita tahu monoton itu pasti ada kekonsistenannya, paham tidak? Maksud saya di sini naik monoton pasti akan terus naik gitu kan, meskipun ada nilai yang sama gitu kan ya, misalkan 4 gitu kan, tapi terus akan naik begitu maksudnya. Itu adalah naik monoton. Nah, begitu juga dengan turun monoton, akan terus turun, konsisten, tidak bolak-balik seperti yang pada contoh 4 ini ya kan, ataupun tidak stagnan gitu ya, stasis gitu ya, seperti pada contoh 3 gitu. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada teorema ya kan. Teorema tersebut berkata jika barisan xn naik monoton dan terbatas ke atas, maka xn konvergen dengan limit x menuju tak hingga dari xn itu sendiri, itu sama dengan supremum xn, yang dimana n itu adalah bilangan asli. Nah,
Begitu juga yang teorema kedua, jika barisan xn turun monoton dan terbatas ke bawah, maka xn konvergen dengan limit xn itu nanti sama dengan infimumnya dari xn itu sendiri, dengan n itu adalah bilangan asli, gitu ya. Nah, berikut adalah contoh soal yang bisa kami berikan terkait barisan monoton. Yang pertama itu adalah barisan x1 itu sama dengan 1 dan xn plus 1 sama dengan 1/4 dalam kurung ya dikali 2 kali xn plus 3. Nah, xn di sini maksudnya xn sebelumnya begitu ya. Ini nanti x1 dimasukkan ke sini gitu kan. Nah, nanti akan menghasilkan 5/4 gitu dan seterusnya. Nah, ini akan dibuktikan konvergen ke 3/2. Nah, buktinya seperti berikutnya. Yang pertama itu kita akan melihat beberapa suku pada barisan tersebut. Nah, didapatkan yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, 1 itu dimasukkan ke sini ke xn plus 1 nanti akan menghasilkan 5/4. Nah, 5/4 itu adalah x2 begitu ya. Nah, lalu x3 gitu, x3 nanti 5/4 ini dimasukkan ke sini xn dan seterusnya. Nah, nanti akan menghasilkan 11/8, 23/16 dan seterusnya. Nah, dari barisan tersebut kita dapat melihat ya dengan jelas bahwa barisan tersebut naik monoton. Ini nilainya 1, ini 1, berapa ini? 1,2, 1,20 sepertinya. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dan seterusnya. Itu akan terus naik dan ini akan ditunjukkan dengan induksi untuk n sama dengan 1. Ini kalau kita melihat begitu saja mungkin iya naik monoton gitu kan. Tapi kita harus membuktikan ini apakah benar-benar naik monoton. Ini akan ditunjukkan dengan induksi ya, seperti ini. Nah, untuk n sama dengan 1 jelas bahwa x1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan 5/4. Nah, 5/4 ini nanti sama dengan x2. Nah, ya kan jelas pastinya ini nanti akan kurang dari lebih besar. 5/4 itu lebih besar daripada 1. Nah, selanjutnya, kita asumsikan benar untuk n sama dengan k, yaitu xk itu kurang dari sama dengan xk plus 1, begitu kan? Seperti definisi tadi? Barisan yang naik monoton. Nah, maka didapatkan xk plus 1 nanti sama dengan 1/4, 2xk plus 3 kurang dari sama dengan 1/4 dikali 2xk plus 1 ditambah 3. Nah, 2xk plus 1 ini nanti sama dengan xk plus 2 gitu ya. Nah, karena xk kurang dari sama dengan xk plus 1 ini berakibat xk plus 1 kurang dari sama dengan xk plus 2, artinya ini benar dan itu akan seterusnya berlaku sampai xk plus m berapa begitu ya kan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa xn itu monoton naik dari induksi. Nah, kita belum selesai. Nah, untuk selanjutnya kita perlu membuktikan atau menunjukkan bahwa xn itu terbatas ke atas oleh 2 dengan induksi. Nah, bagaimana caranya? Untuk n sama dengan 1, jelas bahwa x1 sama dengan 1. Nah, 1 itu pasti kurang dari 2, pasti itu. Nah, asumsikan benar untuk n sama dengan k, yaitu xk kurang dari sama dengan 2. Maka xk plus 1 sama dengan 1/4 dikali xk ditambah 3. Itu pasti kurang dari atau sama dengan 1/4 dikali 2 dikali 2. Tadi kan batas atasnya itu dimasukkan ke dalam xk-nya. Nah, lalu ini ditambah 3. Nah, hasilnya itu adalah 7/4. Nah, 7/4 itu berapa? Itu masih 1, berapa ya kan? Ini terlihat dari 7/4, 1, berapa itu nanti kurang dari 2 pasti. Nah, karena xn kurang dari sama dengan 2 itu berakibat xk plus 1 kurang dari sama dengan 2, nah pasti ini xk plus 1 nanti dan seterusnya sampai xk plus m gitu kan, itu akan terus berlaku kurang dari sama dengan 2, sehingga terbukti bahwa xn itu terbatas ke atas oleh 2. Nah, untuk selanjutnya, kita belum selesai. Nah, dengan demikian, berdasarkan teorema xn ya, konvergen yang tadi, selanjutnya, xn
itu pasti konvergen ke X. Nah, maka kita dapat gunakan konsep limit sehingga didapatkan lim yang besar ini artinya limit X menuju tak hingga begitu ya maksudnya. Nah, xn plus 1 sama dengan limit 1/4 dikali 2xn plus 3 gitu ya kan. Nah, ini nanti hasilnya X sama dengan 1/4 2x plus 3. Nah, 4x. Nah, setelah itu dimanipulasi aljabar ya, nanti hasilnya 4x sama dengan 2x plus 3. Nah, nanti hasilnya itu adalah x sama dengan 3/2. Nah, x tadi apa? X itu merupakan pemisalan tadi ya, pemisalan kalau xn itu adalah konvergen ke x begitu ya. Nah, itu nanti sama dengan 3/2. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan xn itu konvergen 3/2. Nah, dari pembuktian ini, maka soal tersebut terbukti bahwa sebuah barisan yang tadi xn itu konvergen ke 3/2. Baik, sekian pemaparan terkait materi barisan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan kami juga mengucapkan terima kasih.